Halo semuanya, balik lagi sama gue Richibet yang kali ini mau ngebahas salah satu hal yang bikin gue cukup kesel ya belakangan ini, yaitu tentang brain rot dan juga critical thinking. Soalnya, lu pada ngerasa gak sih, orang zaman sekarang tuh terutama yang seumuran kita nih, mungkin termasuk kita sendiri, makin kesini tuh makin gampang dibodoh-bodohin lah. Gampang emosi cuma karena baca headline berita atau hook dari sebuah video pendek. Karena mereka males ngebaca keseluruhan dari konteksnya. Bahkan ya waktu itu gue sempat ngeliat nih bahwa ada update berita kalau Hollywood mau bikin film layar lebar yang diadaptasi dari meme Skibidi Toilet. Dan di titik itu gue tuh bener-bener ngerasa kalau kayaknya peradaban kita tuh bakalan hancur lah dikit lagi. Akhirnya ya gue tuh baca-baca dan juga nonton lah referensi dari berbagai sumber. Salah satunya dari dokumenter video berdurasi sejam ini lah. Yang cukup oke sih dan menarik buat gue pribadi. Yaitu ngebongkar matinya critical thinking. Dan video ini adalah hasil dari rangkuman gue dari nonton video itu dan juga dari berbagai sumber lainnya. So kalau lu pengen baca-baca dan mau lihat langsung sumber aslinya, gue taruh deskripsi ya linknya. So kira-kira separah apa ini critical thinking dan juga pemahaman nalar manusia zaman sekarang? Let's begin the video guys. Oke, sebelum gue ngebahas tentang brain rot dan juga critical thinking manusia ya, gue mau menceritakan kehidupan manusia nih. Sebelum adanya internet, selama puluhan tahun dari era tahun 1930-an sampai akhir abad 20-an, IQ rata-rata umat manusia tuh grafiknya selalu stabil naik terus lah berkat akses pendidikan yang merata, gizi makanan yang makin bagus, dan berkurangnya paparan zat beracun kayak timbal di lingkungan kita. Nah, fenomena naiknya kecerdasan ini sampai dikasih nama sama para ilmuwan, yaitu The Flynn Effect. Tapi anehnya ya, semenjak kita masuk ke era milenium baru, tepatnya di abad 21, ya, grafik kecerdasan itu tiba-tiba anjlok turun bebas. Bahkan fenomena mengerikan ini sekarang dikenal sama para ilmuwan sebagai reverse Flynn Effect. Ini tuh bukan sekedar omongan para boomer yang benci sama Gen Z aja gitu, tapi datanya beneran valid anjir. Keterampilan matematika sama nalar baca anak-anak sekolah menengah di Amerika Serikat sekarang itu menyentuh di titik terendah sepanjang sejarah. Mahasiswa yang masuk kuliah di zaman sekarang itu terbukti punya skill verbal dan juga nalar analitis yang jauh lebih tumpul lah dibandingkan sama mahasiswa 50 tahun yang lalu. Bahkan udah jadi hal yang lumrah banget kalau ada maba yang seumur hidupnya tuh belum pernah namatin satu buku bacaan pun sebelum mereka masuk kampus. Seperti yang gue bahas di konten gue sebelumnya tuh. Kita juga bisa melihat gejalanya di budaya ke pop culture kita belakangan ini. Lirik lagu yang merajai chart global itu semakin lama tuh semakin simpel dan juga repetitif. Beda jauh lah sama standar lirik lagu zaman terdahulu. Terus standar hiburan kita tuh makin lama kualitasnya makin turun drastis. Dari yang tadinya benar-benar butuh mikir gitu kayak nonton sesuatu atau mengejarkan sesuatu, sekarang berubah menjadi literal brain rot lewat video-video cewek joget 15 detik di TikTok aja. Sehingga ya kemampuan nalar kritis dan juga critical thinking kita itu benar-benar lagi mati pelan-pelan di tengah gempuran teknologi modern ini. Dan ternyata ya, musuh utama yang telah ngebunuh otak kita sekarang adalah hancurnya attention span atau rentang fokus kita yang udah diobrak-abrik sama desain media sosial zaman sekarang. Ada sebuah riset nih dari Dr. Gloria Mark, seorang profesor yang mendedikasikan hidupnya buat neliti tingkat fokus manusia di depan layar. Waktu itu, dia tuh ngeriset di tahun 2004 lah. Dia nemuin kalau rata-rata orang itu cuma bisa fokus ngerjain satu hal di depan layar komputer selama 2,5 menit sebelum akhirnya ke distraksi untuk ngebuka hal lain. Nah, pada masa itu, angka 2 menit aja udah dianggap sebagai mengejutkan gitu dan miris bagi para ilmuwan. Tapi coba lo tebak nih sekarang berapa angkanya. Nah, di rentang tahun 2016-an sampai tepat sebelum pandemi di tahun 2020, rata-rata fokus manusia modern di depan layar itu nyisa cuma 47 detik doang. Ya, otak kita tuh udah disabotase lah habis-habisan sama fitur endless scroll dari TikTok, dari IG Reels, dan juga dari YouTube Short. Masalahnya ya, kita tuh terus-terusan mindahin fokus itu setiap 47 detik. Ya, otak kita tuh secara biologis nggak bakal ngerasa bisa ngelakuin yang namanya deep of processing atau mencerna informasi yang jauh lebih mendalam lah, nggak cuma sekedar di bagian luarnya doang. Nggak ada waktu buat merenungin, nggak ada waktu buat memikirkan apa yang udah lo tonton, nggak bisa mengevaluasi faktanya atau menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya. Bahkan kebiasaan ngandelin teknologi buat mikir ini tuh bikin perubahan fisik di otak kita. Bahkan ya kalau lo majuin ke 2022 atau 2023 ke atas, dalam sebuah penelitian, attention span manusia tuh sekarang udah berada di angka yang
bener-bener bikin lu miris sih. Itu ada di angka 9 detik kurang aja. Itu setara fokus ikan bangkit. Nah, contoh paling nyatanya ada sebuah studi pemindaian otak yang nemuin kalau hippocampus, bagian otak yang ngurusin memori dari navigasi spasial, ternyata menyusut secara fisik pada orang-orang yang terlalu kecanduan make GPS ataupun Google Maps setiap kali mereka nyetir. Otak kita itu benar-benar ibarat otot lah simpelnya. Kalau nggak pernah kita dipakai buat mikir berat, ya dia bakal ciut dan juga melemah dengan sendirinya. Nah, di saat otak dan juga attention span kita itu lagi rapuh-rapuhnya, gara-gara digempur sama scrolling sosial media tanpa henti ya, kita sekarang dihadapkan sama masalah disinformasi dan juga matinya ruang diskusi. Rene Diresta ya, seorang peneliti dari Georgetown University, ngebongkar gimana algoritma sosmed itu sebenarnya sengaja ya didesain untuk mengeksploitasi emosi paling dasar dari umat manusia, yaitu rasa takut, rasa amarah, dan juga rasa jijik. Konten yang bikin lo marah dan juga bikin lo kesel itu biasanya bakal jauh lebih cepat viral dibandingin konten edukasi yang isinya cenderung membosankan, seperti apa yang lo tonton sekarang di konten gua gitu. Nah, di zaman dulu ya, tepatnya di tahun 1858, ada momen nih yang namanya debat Lincoln and Douglas. Nah, di debat ini, Abraham Lincoln dan juga rivalnya ngelakuin adu argumen politik selama 3 jam nonstop. 3 jam cuy. Yang kerennya lagi ya, audiens yang nonton perdebatan itu mayoritasnya adalah warga kota yang bahkan bisa dibilang buta huruf dan nggak berpendidikan sama sekali. Tapi mereka tuh punya stamina yang kuat banget buat duduk diam mendengarkan dengan seksama, mencerna argumen dengan kompleks, dan juga mengevaluasi kebenaran dari kedua belah pihak. Sekarang, coba dah lu bandingin sama debat politik diskusi zaman now atau di Indonesia lah. Orang-orang tuh cuma adu meme, adu serang pakai video TikTok, dan juga isinya kebanyakan black campaign. Dan ngomong kotor satu sama lain tanpa argumen yang substansional. Orang zaman sekarang itu sering banget ngeles dengan dalih kayak, gue mau do my own research lah, atau alias ngeriset sendiri. Padahal aslinya mereka tuh cuma googling buat nyari video konspirasi yang membenarkan apa yang udah mereka percayai dari awal. Mereka itu nggak pernah mencari kebenaran objektif, mereka cuma nyari kebenaran buat ego dan juga bias mereka sendiri karena ngerasa udah benar duluan gitu dari awal. Padahal mereka tuh lagi terjebak di sebuah efek yang namanya adalah Dunning-Kruger effect. Yang mungkin ini sih bisa gue bahas di video terpisah sendiri ya. Dr. Natalia Kosmina dari MIT itu udah ngebikin sebuah eksperimen yang berjudul Your Brain on ChatGPT. Lu bayangin ya, zaman kalkulator ditemuin nih, dulu tuh manusia pelan-pelan jadi ampas lah dalam urusan hitung-hitungan. Kalah jauh lah sama kalkulator. Terus pas Google ditemuin, kita semua tuh jadi gampang lupa dan juga nggak pernah ngapalin lagi sejarah karena ngerasa semuanya tuh bisa dicari itu di Google. Nah, pertanyaannya, apa yang bakal terjadi ke peradaban manusia selanjutnya kalau kita nyalahin seluruh proses rasa ingin tahu kita, analisa logika kita, dan pencarian solusi kita ke sebuah chatbot. Nah, Dr. Natalia ngenekenin kalau googling itu setidaknya masih bikin kita berpartisipasi aktif lah dalam otak kita. Lu tetap harus ngetik keyword, lu tetap dikasih informasi puluhan link, terus juga lu tetap harus buka satu-satu, lu baca juga, lu saring mana yang kredibel, dan lu susun pemahamannya di otak lu. Tapi kalau lu pakai ChatGPT, lu itu cuma ngasih satu prompt atau satu perintah dan AI itu bakalan ngasih langsung jawaban yang instan dan juga udah jadi yang tinggal lu baca doang. Atau tinggal lu rangkum lah, nggak perlu lu baca. Lu sama sekali nggak mikir anjir di sana. Banyak banget nih profesor di berbagai universitas yang sekarang kebingungan nih karena mahasiswa mereka tuh dengan pedenya ngumpulin esai yang dibikin murni pakai AI. Esainya memang kelihatan rapi dan juga tata bahasanya udah the next level lah, setara profesor gitu. Tapi isinya benar-benar halusinasi semua karena si AI ngarang bebas gitu buat mereka. Terus nih, ancaman terbesarnya tuh sebenarnya bukan di kita ya, orang-orang yang udah bisa dibilang dewasa lah atau remaja ke atas. Karena kita nih, orang yang 25 ke atas ini, minimal udah pernah sempat ngebentuk fondasi nalar berpikir lah pada zaman dulu sebelum AI dan juga internet semasif sekarang. Ancaman nyatanya itu bakalan ada di generasi adik-adik kita atau bahkan anak-anak lu pada nanti di masa depan. Kalau dari SD mereka udah terbiasa ngerjain PR tanpa mikir terus pakai AI, mereka tuh nggak bakal pernah punya kesempatan lah buat ngelatih otot critical thinking mereka dari awal mereka mulai berpikir. Sepertinya ya kita tuh berpotensi bakalan nyiptain generasi zombie yang bahkan buat nyusun satu paragraf opini original aja itu nggak mampu tanpa bantuan AI sama sekali. Nah, buat ngelawan tren brain rot ini ya, kita harus benar-benar sadar dulu apa bedanya orang yang sekedar nggak tahu sama orang yang beneran bodoh gitu, orang beneran tolol. Nah,
Sebenarnya ya, kebodohan itu bukan berarti lu kurang wawasan atau ignoran sama sebuah pengetahuan. Karena ketidaktahuan itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Dan bisa diobati dengan cara ya belajar, dengan cara baca-baca aja. Dengan cara lu pengen tahu gitu, atau curious. Tapi yang namanya kebodohan sejati itu adalah ketika lu secara sadar menghindari kompleksitas. Ya, lu benci disuruh mikir panjang, lu benci mencari tahu, lu anti nih sama fakta yang bertentangan dengan keyakinan lu. Nah, orang pintar itu justru orang yang sering ngerasa dirinya kurang lah. Dan sadar kalau ilmu yang dia tahu itu masih dikit banget gitu dibandingkan apa yang orang lain tahu. Makanya mereka tuh terus berani belajar dan mengevaluasi diri. Dulu ya, pas mesin cetak Gutenberg pertama kali ditemukan di Eropa pada abad ke-15, teknologi itu juga sempat disalahgunakan buat menyebar pamflet hoax, provokasi, dan juga propaganda fake news. Yang ujung-ujungnya bakal menjadi sebuah pembantaian buat kaum minoritas pada kala itu. Nah, mesin cetak ini itu ngasih shock terapi ke peradaban manusia pada zaman itu. Persis lah kayak internet dan juga AI yang ngasih shock terapi pada otak kita zaman sekarang. Tapi pelan-pelan ya pada kala itu, umat manusia itu berhasil beradaptasi dan ngegunain mesin cetak itu buat ngelahirin era pencerahan yang ngedorong kemajuan dunia sains. Artinya ya, teknologi sendiri itu adalah hal yang netral cuy. Kita lah yang harusnya menentukan apakah internet dan AI ini bakal bikin kita jadi orang yang bodoh atau justru ngedorong kita ke era yang jauh lebih maju lagi ke depannya. Gue tuh kadang mikir ya, sebagai orang yang mainin Dota 2 ya, gue tuh nyadar banget betapa game kayak gitu tuh nuntut fokus yang benar-benar tinggi banget, refleks yang benar-benar tajam, dan juga critical thinking buat ngebaca pola pergerakan kita ataupun pola pergerakan musuh sepersekian detik. Nah, kalau lu main asal gerak doang tanpa mikir, lu tuh bakal langsung kalah lah dibantai habis-habisan sama musuh lu gitu. Nah, lucunya ya, prinsip bertahan hidup yang sama sebenarnya berlaku banget di kehidupan kita sekarang nih. Algoritma sosmed dan juga propaganda disinformasi dan juga kemudahan AI itu ibarat musuh di Dota 2 yang bisa nyerang kita pakai pola manipulasi psikologis yang dari berbagai macam hal lah. Nah, kalau otak lo tumpul dan kita asal nelan aja informasi tanpa punya critical thinking buat ngebaca polanya, sudah pasti nih kita tuh gampang banget dibantai sama hoax dan juga bakalan jadi budak AI atau budak teknologi. Terus, apa nih solusi biar otak kita nggak brain rot lagi gitu? Nah, saran paling praktis dari para ahli adalah mulailah terapin namanya meta awareness atau kesadaran tingkat tinggi. Nah, tiap kali tangan lu refleks nih ngambil HP, misal lu mau buka aplikasi gitu, tunggu dulu 3 detik, terus tanya ke diri lu sendiri. Secara sadar nih lo tanya nih, tujuan gue buka aplikasi ini sekarang apa nih? Apa gue lagi butuh nyari informasi? Atau gue cuma lagi gabut aja gitu? Atau gue lagi stres dan juga kabur dari kenyataan? Nah, pertanyaan si sempal ini nih bakalan ngembaliin kendali otak sadar kita supaya nggak digerakin sama impuls manusia secara otomatis. Selain itu, lu tuh harus mulai berani ngelatih lagi stamina baca lu pelan-pelan. Mulailah ganti waktu scrolling media sosial buat ngebaca buku atau ngebaca berita yang bisa dibilang berita yang deep research lah gitu, panjang beritanya. Karena ngebaca buku atau ngebaca sebuah artikel ilmiah itu butuh imajinasi dan juga fokus panjang yang bakal ngebangun ulang koneksi saraf di otak lo ketika lo udah kecanduan sosmed atau udah brain load gitu otak lo. Again, semua argumen gue tadi dan juga pembahasan yang gue kasih itu berasal dari riset dan juga dokumenter yang gue taruh linknya di deskripsi. Jadi ya kalau lo ngerasa fokus lo akhir-akhir ini memang lagi berantakan, atau lo punya trik tersendiri nih atau cara tersendiri buat ngelawan kecanduan doom scrolling lo itu yang tanpa henti, ya silahkan komen aja di bawah. Kita bisa berdiskusi dan juga sharing-sharing bareng lah. So, itu mungkin aja sekian pembahasan dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya buat kalau lu suka sama konten-konten gue, dan follow Instagram gue di @ryoCBT. So, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya guys. See ya!